Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Lydia Desi Tria Prastiwi. Saya bagian dari mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun, ingin membawakan renungan harian Katolik. Renungan hari Sabtu, tanggal 24 April 2021. Yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, dari sabda Allah tersebut kita bisa memahaminya bahwa roh dari Allah itu dapat memberi hidup yang lebih bernilai dan lebih berharga dibandingkan dengan hidup kita yang mengandalkan hal-hal duniawi. Seperti firman Tuhan yang ingin disampaikan pada kita hari ini. Firman Tuhan itu adalah santapan rohani kita yang dapat menghidupkan, menguatkan, dan meneguhkan iman kita padanya. Hal-hal duniawi yang tidak bernilai itu adalah kesenangan-kesenangan diri kita selama hidup di dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman muda membaca perikop sebelumnya mengenai roti hidup, Yesus memberikan pengajaran yang keras pada murid-muridnya, sehingga membuat murid-muridnya satu persatu mengundurkan diri. Hal ini menarik untuk menjadi cerminan bagi kita semua. Apakah kita sama halnya dengan murid-murid Kristus yang mulai dan mau meninggalkan Yesus ketika Yesus bertindak keras, yang dapat menjadi permenungan bagi kita semua? Apakah iman kita juga ikut goyah ketika kita mendapatkan perkataan keras dari Tuhan Yesus? Perkataan keras, tegas dari orang lain. Apakah kita dapat melihat kebenaran yang ingin disampaikan pada Tuhan? Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang dikasihi Tuhan Yesus, kadangkala kita tidak mampu menangkap makna sesungguhnya yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita semua. Kadangkala kita tak percaya bahwa Tuhanlah roti hidup. Ia yang rela berkorban demi kita manusia, yang rela dipecah-pecah, dibagi-bagikan untuk dapat menghidupi iman kita. Namun, apakah kita menyadari akan hal itu? Apakah kita dapat mengakui bahwa Tuhanlah sumber imanku? Dia yang dapat menghidupi imanku dan membuat hidupku menjadi lebih bermakna. Apakah kita menyadari akan hal itu? Pada dasarnya manusia itu memang rapuh, memang mudah jatuh ke dalam dosa. Manusia mudah digoncangkan imannya ketika ia tidak berpegang pada kuasa Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, mari kita semakin mencintai Yesus dengan hati kita dari lubuk hati kita yang paling dalam, agar kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah meninggalkan Yesus saat kita merasa kecewa. Semoga kita semua mampu menjadi roti hidup yang dapat menghidupi iman sesama kita, sehingga kita semua dapat merasakan kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Amin. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.